Buat semua media yang sudah ada di sini, kami keluarga di sini berdiri, semuanya, sahabat, masyarakat Kota Kupang, masyarakat Indonesia yang mengikuti persidangan secara online, kami semua keluarga mengucapkan banyak terima kasih karena berkat dukungan media juga. Sepriana Paulina Mirpei, Ibunda Prada Lukinamo merasa puas dan menyampaikan terima kasih setelah Majelis Hakim Pengadilan Militer 315 Kupang menjatuhkan vonis kepada para terdakwa kasus penganiayaan yang menewaskan putranya, di mana sidang tersebut digelar pada Rabu 31 Desember. Seperti dalam sidang putusan hari ini, majelis menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada 15 terdakwa, 9 tahun penjara untuk 2 terdakwa lainnya. Sementara untuk 4 terdakwa lain divonis pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan. Di hadapan awak media, Sepriano mewakili keluarga besar almarhum menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan media yang telah mengawal proses hukum sejak awal persidangan hingga putusan dibacakan. Selengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Pos Kupang, Novemi. Silakan dengan laporan Anda. Persidangan pembacaan putusan bagi 22 terdakwa dalam kasus kematian Prada Lukinamo di Batalion TP 834 Wakangemere pada 6 Agustus 2025 lalu. Keluarga dari Prada Lukinamo, yaitu mama dari Prada Lukinamo, Epi, dan juga tante-tantenya, yaitu Tante Debbie dan Tante Peggy, sementara omanya, Oma Yohana, meminta ucapan terima, dan mengucapkan terima kasih kepada para majelis hakim dan juga auditor. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Hakim Mayor CHK Subianto, Kapten CHK Denis C. Napitupulu, Kapten CHK Jainal Arifin Ayulianto, dan keluarga Prada Luki juga menyampaikan terima kasih kepada auditor Letkol CHK Alex Panjaitan, Letkol CHK Yudis Harto, Mayor CHK Amar Paul, dan Letkol CHK Iketut S. Dan untuk 7 hari berikutnya, Tribuners, setelah sidang ini, penasehat hukum para terdakwa yaitu Mayor CHK Gatot Subur, Letko CHK Beni Suhendra Lasbaun, dan Serka Van Vianus Sabu akan pikir-pikir terhadap vonis yang telah dibacakan oleh majelis hakim. Satu lagi, Tribuners, keluarga daripada Lukinamo memohon bantuan kepada Pangdam dan juga Danrem 161 Wirasakti Kupang untuk memperhatikan Prada Richard Bulan. Karena hingga kini Prada Richard Bulan nasibnya belum tentu, yaitu dia apakah tetap bekerja atau tetap menjalani tugas di TP 834 Wakamere atau dipindahkan. Keluarga berharap agar Pangdam dan Danrem 161 Wirasakti bisa memindahkan Prada Richard dari kesatuannya yang sekarang ke tempat lain. Juga meminta perhatian atas surat-surat dari Prada Richard yang hilang. Demikian Tribuners, saya Novemi Leonovel melaporkan dari Pengadilan Militer 315 Kupang, 31 Desember 2025. Buat semua media yang sudah ada di sini, kami keluarga di sini berdiri, semuanya, sahabat, masyarakat Kota Kupang, masyarakat Indonesia yang mengikuti persidangan secara online, kami semua keluarga mengucapkan banyak terima kasih karena berkat dukungan media juga almarhum bisa mendapatkan keadilan. Terima kasih buat semua masyarakat Indonesia dimanapun berada. Terima kasih buat support dan doanya mengenai tadi keputusan dari Bapak Hakim buat ke-17 terdakwa. Kami keluarga merasa puas dan kami berterima kasih buat ketiga Bapak Hakim yang mulia, Bapak Auditor Pengadilan Militer Kupang, juga buat Bapak pejabat di dalam institusi yang kami cintai ini. Terima kasih banyak karena telah memberikan keadilan buat kami. Tuntutan dari Bapak Auditor, Bapak Hakim telah mendengarnya. Itu isi hati dari kami keluarga. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus yang empunya hidup karena sudah memberikan keadilan yang sebesar-besarnya buat almarhum Luki. Terima kasih semuanya. Kami tidak dapat membalas kebaikan semuanya. Kami hanya mengirimkan doa terbaik. Kita kawal semua sampai proses pemecatan nanti.
Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan dari Apabila terjadi gangguan organik maka seseorang mudah untuk mengalami penurunan sel darah serta cairan tubuh serta mudah untuk terinfeksi. Bahwa benar surat keterangan kematian dari rumah sakit adalah surat yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit yang menerapkan waktu dan diagnosa penyebab seorang dinyatakan meninggal dunia, sehingga penyebab kematian dapat diketahui salah satunya dari surat keterangan kematian rumah sakit. Kemudian dokter yang mendiagnosa kematian tersebut berdasarkan hasil rekam medis pemeriksaan lengkap terhadap seseorang tersebut. Selanjutnya kondisi yang menjadi penyebab kematian dari almarhum Praduki Sepir serta nama sesuai dengan diagnosa penyebab kematian pada surat keterangan kematian atas nama Luki Sepir Namo tanggal 6 Agustus 2025 yang telah tangani Dr. Bamila S. selaku dokter umum dari Sudairamu. Namun untuk kepentingan hukum apabila kematian dalam surat keterangan tersebut dianggap kurang meyakinkan, maka dapat dilakukan otopsi terhadap jenazah almarhum Praduki Sepir Namo. Bahwa benar atas rangkaian perbuatan tersebut dengan cara memukul, menendang, menampar, menyulut rokok dan dilakukan para terdakwa terhadap almarhum Praduki Sepir Namo dan saksi satu diantaranya menjadi penyebab juga akibat almarhum Praduki Sepir Namo meninggal dunia dan juga menyebabkan penderita berupa luka-luka bagi almarhum Sepir Namo sampai meninggal dunia, dan saksi satu sampai dengan satu pemeriksaan persidangan ini masih mengalami luka-luka dalam bentuk buang air kecil bercampur darah serta rasa nyeri di bagian punggung pada saat beraktivitas. Sehingga akibat tersebut saksi satu melaporkan para terdakwa ke Subdit Pom 911 ND sudah dengan laporan polisi nomor RP garis strip 37 garis miring A garis miring ulangi strip 29 garis miring Romawi 8 garis miring 2005 garis miring ini tanggal 6 Agustus 2025 untuk para terdakwa diproses secara hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan Praduki almarhum Praduki Sepir Namo telah meninggal pada 6 Agustus 2025 sekitar jam 11:10 WITA di RSUD Ramu dengan diagnosa akibat dari ARDS, asidosis metabolik berat, AKI, uremic syndrome, trauma tumpul toraks, kontusio pulmonom, trauma tumpul abdomen hemodinamik dinamik stabil, selulitis multiple, seriotoraks, ekstremitas superior, posterior, anemia, hipoalbumenia dengan penyebabnya adalah luka-luka pada tubuh almarhum Praduki Sepir Namo tersebut sebagaimana di dalam surat visum et repertum yang dikeluarkan oleh Dr. Pranida Bibiana Huga saksi 7, serta diperkuat dalam keterangan para saksi di bawah sumpah yang juga melihat luka-luka di bagian tubuh almarhum Praduki Sepir Namo yang menjadi penyebab awal berkali-kali dipukul dengan alat dan juga dengan tangan kosong, ditendang dan disiksa yang diantara dilakukan para terdakwa pada tanggal 30 Juli 2025 sekira pukul 01.25 WITA sampai dengan pukul 04.00 WITA di dalam ruangan dalam pos penjagaan kesaksian unit TP 834WM. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat yang mengakibatkan mati telah terpenuhi. Unsur kelima, secara bersama-sama. Untuk uraian tidak kami bacakan kembali. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang juga di persidangan, dan setelah dihubungan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut, sebagaimana telah diungkap di depan persidangan, tidak kami bacakan kembali. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan para terdakwa mempunyai niat yang sama untuk melakukan pemukulan terhadap almarhum Praduki Sepir Namo dengan Prada Richard Juminton Bulan saksi satu yang direalisasikan dengan upaya untuk mendapatkan diri almarhum Praduki Sepir Namo dalam saksi satu, walaupun terjadi peristiwa penghalangan dilakukan oleh anggota jaga pelangton. Kemudian secara sempurna dilakukan pemukulan dengan bekerja sama menggunakan alat yang sama secara bergantian dengan peranan masing-masing untuk memukul dengan waktu yang bersamaan di tempat yang sama, serta secara bergantian juga dalam waktu berturut-turut para terdakwa mengambil peranannya masing-masing untuk berbuat memukul terhadap Praduki Sepir Namo dan juga saksi satu pada tanggal 27 Juli 2000 pada tanggal dari tanggal 29 Juli 2025 sekira pukul 01.25 WITA sampai dengan sekira pukul 04.00 WITA di ruangan di dalam pos jaga kesatria. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat unsur kelima secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah terpenuhi.
Menimbang bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dalam dakwaan primer pasal 131 ayat 1 junto ayat 3 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat dakwaan primer auditor militer telah terbukti serasa dan meyakinkan. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer dari auditor militer telah terbukti serasa dan meyakinkan, majelis hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan auditor militer yang subsidiar baik maupun yang lebih subsidiar. Menimbang bahwa terhadap tuntutan auditor militer, majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. 1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dalam pasal 131 ayat 1 junto ayat 3 KUHPM, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana yang diuraikan oleh auditor militer dalam tuntutannya, majelis hakim sependapat sebagaimana telah dibuktikan dalam pembuktian di atas bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan akuo setelah para terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ini dengan tetap memperhatikan motivasi, akibat dari perbuatan para terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, termasuk fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan para terdakwa sesuai dengan keadaan kesalahannya. 3. Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh auditor militer, majelis hakim akan mempertimbangkannya pada akhir putusan ini terkait dengan statusnya. 4. Bahwa mengenai permohonan biaya perkara yang dibebankan kepada para terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana kepangkatan dari para terdakwa. Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari penasihat hukum para terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan, majelis hakim menanggapinya sebagai berikut. Bahwa mengenai keberatan penasihat hukum terhadap permohonan restitusi, majelis hakim berpendapat bahwa dalam pasal 2 ayat 1 huruf A permasalahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.